Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Triwahyudiono, NIM 2018 006064. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran sistem pendingin. Tujuan pembelajaran pada video ini: 1. Menerapkan cara perawatan sistem pendingin. A. Menjelaskan fungsi perawatan sistem pendingin. B. Menentukan cara perawatan sistem pendingin. 2. Melakukan perawatan berkala sistem pendingin. A. Melakukan perawatan sistem pendingin. B. Mengontrol hasil perawatan sistem pendingin. Keselamatan, kesehatan kerja atau K3. A. Cek kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mobil menjadi aspek terpenting K3 di bengkel otomotif. Di bengkel mobil ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Di antaranya adalah bahan yang mudah terbakar, mobil yang terangkat tinggi, alat-alat yang berantakan, dan lain sebagainya. Keselamatan, kesehatan kerja atau K3 selanjutnya. B. Pakaian standar kerja. Pilihlah pakaian yang benar-benar pas sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Biasanya di bidang otomotif, khususnya di bengkel, pakaian harus menggunakan wearpack. Keselamatan, kesehatan kerja atau K3. C. Kedisiplinan melakukan prosedur kerja. Salah satu kedisiplinan dalam melakukan prosedur kerja adalah dengan menjaga tempat selalu bersih dan rapi. Keselamatan, kesehatan kerja atau K3. D. Pencegahan kebakaran. Para pekerja harus memahami di mana letak alat pemadam kebakaran dan cara memakainya. Macam-macam sistem pendingin. Yang pertama, udara. Sistem pendingin udara adalah mekanisme pendingin mesin yang menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar kendaraan. Sistem pendingin udara memiliki mekanisme lebih sederhana karena komponen pendingin ini hanya terdapat dari sirip udara yang diletakkan di permukaan blok. Contohnya pada mobil zaman dahulu. Yang kedua, air. Sistem pendingin air menggunakan zat cair sebagai media pendinginan. Zat cair ini bisa berupa air mineral atau cairan khusus sistem pendingin atau kulin. Sistem pendingin adalah suatu sistem penstabil temperatur atau suhu pada mobil atau kendaraan dan juga dibuat untuk memindahkan panas dari mesin ke udara bebas atau. Fungsi dari sistem pendingin. Yang pertama, mempercepat terjadinya suhu kerja ideal mesin atau suhu ideal mesin 80-90 derajat. 2. Menjaga agar suhu ideal mesin tetap stabil atau selalu terjaga. Prinsip kerja sistem pendingin adalah sirkulasi air pendingin dimulai dari radiator, kemudian air ditekan oleh pompa air dan dikirim ke water jacket pada silinder mesin. Pompa air ini terpasang pada bagian depan dari mesin dan digunakan oleh poros engkol melalui V-bed. Obeng plus min, kunci ring 14, kunci T12, kunci ring 12, kunci shock 14, kunci T14, kunci ring pas 89, kunci ring pas 1011, kunci T10, sambungan shock. Lepaskan reservoir tank.
Buka baut 8 menggunakan kunci pas 8 untuk membuka selang radiator bawah, kemudian lepas. Lalu kendorkan baut 10 pada radiator atas, kemudian kendorkan baut 14 pada radiator jumlah 4 buah. Kendorkan semua baut 14 sampai terlepas. Kendorkan semua baut 14. Jika sudah kendur, maka lepas radiator. Kemudian buka tutup radiator. Kipas radiator menggunakan T10 yang berjumlah 4 buah. Kendorkan semua baut hingga terlepas. Jika sudah terlepas, kemudian kendorkan baut selang bypass menggunakan obeng plus atas maupun bawah. Jika sudah lepas, kendorkan baut 12 untuk mengendorkan alternator. Kemudian buka baut 12 pada pompa air. Kemudian buka baut 12 pada rumah termostat. Kendorkan baut 12 pada termostat berjumlah 2 biji menggunakan kunci T12. Kemudian buka saluran selang minyak dan kop pada busi. Kemudian buka exhaust atau knalpot menggunakan kunci 14. Jika semua baut 14 sudah kendor, kemudian buka exhaust. Kendorkan baut 12 menggunakan kunci ring pas 12 untuk membuka tutup kepala silinder. Jika sudah terbuka tutup kepala silinder, lalu kendorkan baut 14 menggunakan kunci shock dan sambungan kunci shock untuk mengendorkan baut 14 pada kepala silinder. Jika dikira sudah ringan, bisa menggunakan kunci T14 untuk membantu mengendorkan supaya lebih cepat.
Jika sudah kendur, maka angkat kepala silinder. Komponen-komponen sistem pendingin: radiator, selang radiator atas, selang radiator bawah, kipas radiator, termostat, tutup radiator, water pump atau pompa air, reservoir tank atau tabung reservoir, water jacket. Radiator berfungsi untuk mendinginkan air atau cairan pendingin mesin yang telah digunakan. Selang radiator berfungsi untuk memindahkan air pendingin dari water jacket ke radiator. Termostat berfungsi sebagai katup untuk membuka atau menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Periksa pada bagian celah atau sirip radiator akibat tersumbat oleh kotoran. Jika kerusakan tersebut melebihi 20%, maka radiator harus diganti. Langkah pertama, periksa tutup radiator dengan memeriksa sil dalam dan sil luar dengan cara ditekan menggunakan kuku. Jika sil tidak kembali seperti semula atau jika sil sudah mengeras, maka tutup radiator harus diganti. Selanjutnya, pemeriksaan tutup radiator dengan alat radiator cup tester atau radiator tester. Pasang tutup radiator pada alat radiator cup tester. Kemudian pompa berdasarkan spesifikasi pada tutup radiator, yaitu 0,9 psi. Kemudian lihat pada layar manometer. Tekan radiator cup tester berdasarkan spesifikasi. Jika terjadi penurunan, maka artinya tutup radiator ini terjadi kebocoran dan harus diganti dengan yang baru. Pemeriksaan termostat. Temperatur pembukaan katup termostat mulai membuka pada suhu 80-90 derajat. Jika temperatur pembuka katup tidak sesuai dengan spesifikasi, termostat perlu diganti. Caranya dengan merendam termostat ke dalam air dan panaskan secara bertahap. Kemudian periksa temperatur pembukaan katup yang sesuai spesifikasi pada bagian atas termostat, yang umumnya terdapat angka yang menunjukkan temperatur pembukaan termostat. Pemeriksaan pompa air atau water pump. Periksa saluran pembuangan air pada pompa air atau water pump. Kemudian jika terdapat kebocoran, berarti sil pompa air atau water pump sudah rusak. Periksa pompa air atau water pump dengan memutar dudukan puli dan diamati bahwa bantalan air tidak kasar atau berisik. Jika berisik, berarti pompa air atau water pump harus diganti. Pasang kepala silinder kembali seperti semula dengan mengencangkan kunci 14. Menggunakan T terlebih dahulu.
Jika sudah, lalu kencangkan menggunakan kunci shock 14 agar lebih kencang. Jika sudah, pasang tutup kepala silinder dengan memasang kembali baut 12. Kencangkan menggunakan ring pas. Pasang knalpot manifold dengan baut 14. Jika sudah, maka kencangkan dengan menggunakan T14 secara merata atau menyilang. Selanjutnya, pasang selang bahan bakar. Pasang kembali pompa air dengan baut 12. Kemudian kencangkan dengan kunci T12. Kemudian pasang kembali alternator dengan menggunakan kunci T12. Kemudian pasang termostat menggunakan baut 12 dan kencangkan menggunakan T12. Pasang selang bypass yang menghubungkan antara pompa air dengan termostat. Pasang kembali tutup termostat dengan menggunakan kunci T12. Pasang kipas radiator dengan baut 10 berjumlah 4 buah dengan mengencangkan menggunakan T10. Kemudian pasang kembali V-belt, lalu kencangkan alternator untuk mengencangkan V-belt. Pasang kembali radiator dengan baut 14.
Kencangkan dengan menggunakan rem pas 14 atau kunci T14. Pasang kembali reservoir tank. Pasang kembali selang radiator atas menggunakan baut 8 dengan kunci pas 8. Kemudian yang bawah sama dengan mengencangkan kunci 8 menggunakan kunci pas 8. Video pembelajaran sistem pendingin semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.